Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NK, kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dari golongan Keraton Yogyakarta, yaitu dari keluarga Kagipaten Pakualaman dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Sebagai golongan ningrat, Suwardi mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan yang layak oleh kolonial Belanda. Ia menamatkan pendidikan dasar di ELS, Sekolah Dasar Eropa Belanda. Kemudian sempat melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Akan tetapi, beliau tidak tamat dikarenakan sakit. Karena Suwardi tidak berhasil melanjutkan pendidikannya, Suwardi melanjutkan karirnya dengan bekerja sebagai penulis dan wartawan di berbagai surat kabar. Beliau tergolong penulis yang handal. Tulisannya yang komunikatif, tajam, dan patriotik mampu membangkitkan anti kolonial bagi pembaca. Selain menjadi wartawan, beliau juga aktif di dalam organisasi, yaitu organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908 beliau gabung dengan organisasi Budi Utomo yang diikuti dengan Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka juga dikenal sebagai Tiga Serangkai. Mereka pendiri partai yang diberi nama Indespartij yang merupakan politik pertama yang beraliran nasionalis pada tahun 1912. Namun partai tersebut tidak mendapatkan badan hukum dari kolonial Belanda karena dianggap membangkang atau menentang kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga termasuk pribumi untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda dari penjajahan Perancis. Hal ini menimbulkan reaksi kritis dari kalangan nasionalis termasuk Suwardi. Suwardi melancarkan kritikannya melalui salah satu tulisannya yang cukup terkenal, yaitu Als ik Enk Nederlands was, yang berarti andai aku seorang Belanda. Tulisan beliau ini dimuat dalam surat kabar The Express tahun 1913. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka. Dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Karena tulisannya itu, beliau-beliau diasingkan di Kepulauan Bangka. Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo membela sahabatnya, sehingga akhirnya Tiga Serangkai diasingkan bersama ke negeri Belanda. Pada masa diasingkan ke Belanda, dimanfaatkan untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda. Melalui tulisannya, akhirnya Ki Hajar Dewantara seringkali keluar masuk penjara. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah.
Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki oleh para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya yang menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan pada tanggal 16 Desember 1959 di mana hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 semboyan yang sampai saat ini masih digunakan dalam pendidikan di Indonesia. 3 semboyan tersebut yaitu Ing Ngarso Sung Tolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. 3 semboyan peninggalan itu kemudian menjadi semboyan pendidikan di Indonesia. Bahkan ciptaannya yaitu Tuturi Handayani menjadi bagian dari logo pendidikan dan kebudayaan. Nama Ki Hajar Dewantara juga diabadikan sebagai sebuah nama kapal perang Indonesia yaitu KRI Ki Hajar Dewantara, dan potret dirinya juga diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 pada tahun edisi 1998. Itulah sepenggal perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu pahlawan nasional. Semoga kita bisa meneruskan segala perjuangan dari para pahlawan-pahlawan kita. Selamat Hari Pahlawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.